Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedangkampai, yaitu Bapak Muhammad Subhan, dan yang berikutnya nanti dari Asnas Kota Dumai yaitu Bapak Rasid Ridho, dan tentang manajemen pengelolaan zakat pada UPZ Masjid Musola, dan kemudian nanti dilanjut dengan yaitu Bapak Ustaz Abdul Jalil tentang yaitu pelatihan imam dan khotib masjid dan musola. Jadi dia narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan yaitu kepada Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pedangkampai, kepada Bapak Muhammad Subhan Asagi di Assalamualaikum wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasykuruhu ala ni'matillah, nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia, Bapak Kipradi serta panitia lainnya, yang sama-sama kita hormati narasumber ini dari Basnas, Bapak Dr. Haji Rasid Ridho. Beliau pas bidang dan apa Bapak? Pengumpulan zakat. Jadi kita belajar sama beliau tentang bab zakat. Kemudian Bapak Abdul Jalil SPDI MPDI, beliau akan memberikan tentang pelatihan imam dan khotib, ya. Dan saya sendiri akan menyampaikan manajemen dan administrasi masjid musola. Bapak yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mungkin kita ini langsung panel loh Bapak ya. Jadi mungkin saya ikut saja zakat di PZ ini belum zakat, nanti dari segi pembagiannya, pengumpulan segala macamnya, kan? Kemudian tentang imam dan khotib. Baik Bapak. Kata kembali dengan anggota saya, dengan informasi saya, nama yang diberikan oleh orang tua Muhammad Subhan, ya. Tahun saya kenal, kalau umur baru insya Allah 28 Desember nanti ini 46 tahun, tampang tak yakin 46 ya. Istri alhamdulillah 3 Pak, anaknya Pak ya. Oke, kita langsung aja Pak. Allah Ta'ala berfirman seperti yang disampaikan oleh Qori tadi, Bapak Senator, ini dalam surat At-Taubah ayat 18. Insyaallah kita sudah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an takunu minal muhtadin. Ya. Jadi bapak-bapak ini sebagai pengurus masjid, pengurus musola, ini adalah orang yang memakmurkan masjid Allah. Itu adalah ciri orang yang beriman, ya. Itu orang yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Man amana, orang yang beriman kepada Allah hari akhir, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang yang yaitu tidak takut selain kepada Allah Ta'ala. Maka mereka yang termasuk golongan orang. Disinilah nanti kita akan bahas tentang manajemennya. Baik, ini beberapa ayat dan hadis yang mengupas ini. Ini hadis Pak ya. Ini kecil ya Pak, karena kemudian dia. Iza ra'aitum rajula ya'tadul masajida fashabu lahu bil iman. Jika kamu melihat atau memandang indah orang yang tadi ada yang berbolak balik ke masjid, masjid fashabu lahu bil iman, maka saksikanlah orang itu memiliki iman, ya. Kemudian di hadisnya lagi yang memotivasi kita, sab'atun yuzilkumullahu fi zillihi yawmal qiyamah la zilla illa zilluh. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. 7 golongan yang mendapat nama Allah yang di saat itu tidak ada nama yang akhir kecuali nama Allah, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya ini terpaut dengan masjid.
Jadi bapak-bapak ini kalau sebari kemudian itulah orang yang akan dapat naungan dari Allah Ta'ala. Kemudian ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswatuha. Bila tempat yang ahab sangat dicintai oleh Allah masajiduha, masjid-masjidnya, wa abghadul biladi ilallah, dan sangat dibenci oleh Allah, tempat yang dibenci adalah aswatuha, pasar. Dibenci Allah itu tempatnya pasar. Kemudian hadis yang terakhir, man bana masjidan lillahi kama qasid subhanallah. Ini ada beberapa hadis dan ayat. Ada hadis lain, ada ayat. Waktu ibadah itikaf misalnya dan lainnya. Cara kita seperti itu ya. Maka mengikuti ini akan dikaji nanti bab kemudiannya dipentingkan namanya itikaf. Dan mungkin termasuk misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya setahun sekali, seperti PHB, peringatan hari besar Islam. Kan kadang-kadang standar pengelolaannya, Pak. Bapak silakan baca saja. Saya tidak akan merinci, tapi secara garis besar itu yang pertama idarah. Di sini pengelolaan. Idarah ini apa, Pak? Ini yang masuk dalam manajemen tadi. Idarah itu pengelolaan yang mencakup perencanaan. Direncanakan, dia misalnya ada kegiatan seperti ini di Marok, kemudian mungkin ada lagi seperti buka bersama, baik puasa sunat maupun puasa wajib. Nah, misalkan seperti di Jayapura Pak, Masjid Hidayah, Al-Hidayah, Jalan Teladan, itu majelis taklim, itu di Marok. Kemudian riayah ini babnya pengelolaan tentang pemeliharaan, perawatan, pengadaan barang. Betul Pak, di karpet. Ini riayah Pak. Setiap sholat Jumat dibersihkan. Jangan sampai ini direncanakan atau perencanaan, ada perencanaan. Itu ini pengurus sudah terbentuk. Pengurusan itu bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pak, tinggal pilih saja terus sesuai kesepakatan. 5 tahun, 10 tahun, kalau cepat 2 tahun harus sepakat. Ada masalah. Karena ada apa minggu lah, aku jadi minggu lah. Rasanya tak dingin, panas, pasti belum kipas angin. Nah, gimana kita dapat kipas angin atau AC sekalian? Bagaimana cara dapatnya? Nah, ini rencanakan. Ada tahapannya. Kalau ini perencanaan yang prioritas tahun ini oleh panitia pengurus, misalkan pengadaan kipas angin. Ada kipas angin ini kalau yang di atas kurang, ini kipas angin yang dari samping umpama, atau AC yang begini. Ini mandiri pidato. Itu katakan bahwa ternyata penjabat yang diundang di kami sini sedang ada Pak kegiatan lain, ini ada kenapa? Evaluasi itu tentang keuangan kita pas-pasan bahkan kurang. Ini mengutaki kepada bahannya Pak. Yang nanti dikerjakan itu ada bahannya. Alatnya harus ada, metodenya caranya harus ada, dananya, duitnya harus ada, waktunya harus ditentukan. Jadi itu sebuah kegiatan bukan yang dilaksanakan orang yang aku yang kerjakannya harus bahan apa? Aku boleh ngambil bahannya. Kalau yang untuk mesulit, masa kita alatnya kalau memang ini sound system seperti ini Pak, ini sound systemnya karena Sunarto yang punya. Nah, contohnya supaya suaranya banyak kegiatan tadi ada kegiatan apa kelengkapan. Ini contoh-contoh Pak, ada kursi ada berapa di sini ketaris misalnya. Keuangan nah ini tadi sebagai sebuah berapa tidak hanya ada kedua. Kita putar balik ini ada sebuah ini saya benar-benar ini karena malam pada ini ya video ini kerjanya tidak baik. Di santai itu batu-batu nggak itu batu serius Pak itu. Ada lagi yang di luar batu ada yang ini namanya. Dia bisa bantu kalau dia lagi senang turun dia ambil satu naik yang berapa tadi di belakang. Tapi pas dia lihat berapa mantap. Ada yang menyusahkan dalam kepengurusan. Kalau saya jadi pengurus tidak banyak orang seperti ini, tapi ada deh kadang-kadang habis
Ya sekilas ini sudah ada manfaatnya. Dan kami kepada urusan agama sangat beragam baik tentang yaitu manajemen dan administrasi mesin musola. Tentunya apa yang telah disampaikan oleh pendidik kita yaitu tentang manajemen tersebut, insyaallah akan terserah kepada Bapak semuanya. Amin. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pertama sudah selesai. Berikut kita langsung yaitu sesi kedua yaitu tentang manajemen pengelola zakat pada presiden sistem musola, yaitu oleh Basnas Kota Lumai oleh Bapak Rasid Ustaz Rasul di Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Dan mushola, imam, khatib dan saudara zakat sekecamatan ini. Suatu salam yang kita hadirkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, para imam, para ustadz dan ustazah, tokoh agama, alim, ulama, juri pandai. Terlebih dahulu saya mohon maaf seandainya dalam menyampaikan ini saya tidak sesuai atau ada yang salah yang berbahagia. Jadi kan ada zakat ini kan rukun Islam yang ketiga. Orang sering rukun Islam itu dilompat-lompat. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakatnya. Sebenarnya barang sesuatu yang rukun itu nggak boleh tapi lompat batal. Maka itu tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak membatalkan. Kata Rasulullah kan gitu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak berzakat. Zakat ini banyak. Zakat mal, ya, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat fitrah. Ini masalah zakat ini masalah yang paling penting di zaman sekarang ini untuk menghidupkan ekonomi syariah. Dulu mungkin kalau tidak salah mungkin Bapak pernah mendengar dialog Nabi Musa dengan Allah, tapi dialognya kalau salah ayatnya. Pernah Allah manggil Nabi Musa, yang untukku mana? Kata Allah. Kata Musa menjawab, sholat. Sholat bukan untukku tapi untukku. Yang untukku mana? Kata Allah. Puasa bukan untukku tapi untukku. Nabi Musa bingung, yang mana nih? Kata Allah, zakat adalah untukku bukan untukmu. Kenapa? Zakat ini kan maknanya kan untuk Allah dan untuk umat, untuk makhluknya. Nah, jadi zakat itu sangat luar biasa dituntut, Pak. Ya, jadi kita ini kadang-kadang kan sering zakat di nomor 6 atau nomor 5. Sebab banyak di Indonesia ini pada umumnya menjawab zakat itu rukun Islam yang keempat. Ini di Indonesia banyak. Padahal di dalam dunia Islam ala syahadatin Allah an-nambar walikum masyarakat zakat. Ya, kalau dalam bahasa orang Pelintung orang Buntung Pak ya, jidat rolat lukat pasomoji. Itu saya tidak hati-hati. Yang tahu Pak Ketua Masjid tadi. Ya Pak ya, Pak Haji tadi tahu jidat rolat lukat pasomoji. Artinya 1 saja, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji, 3 mampu. Ada ilah. Nah, jadi mana Alhamdulillah. Untuk sesi kedua, nampaknya sudah singkat padat. Tentunya untuk sesi berikutnya yaitu sesi ketiga, yaitu pelatihan imam dan khotib musola dari MD Kota Lumai oleh Bapak Abdul Ghani SPD MPD. Terima kasih kepada Pak
Ustaz Abdul Jalil mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amanah Fatih Masjid dan Mushola di Kecamatan Medan Kapai, Yayasan Presiden Bilmar yang hadir pada hari ini. Sebelum kita mulai, luar biasa. Materi terakhir ini sesuai dengan kemampuan saya, Bapak Khatib dan Bapak Imam. Berat sebetulnya karena di sini banyak permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Maka yang kita sampaikan ini adalah hal-hal yang telah kita lalui, yaitu tentang pelatihan di masjid, imam dan khatib. Minta beliau itu lah. Saya dari Majelis Dakwah Islamiyah Kota Dumai, Bapak Imam Khatib, disingkat menjadi MDI. Struktur organisasinya dari pusat sampai daerah, alhamdulillah. Kebetulan di Kota Dumai saya sebagai seksi dakwah di MDI Kota Dumai, ketuanya Pak Afri Lagar. Izin atas keterbatasan ilmu yang saya miliki menyampaikan materi ini. Ini adalah ayat tentang ini Bapak Imam dan Pak Khatib dah hafal semua apa betul Pak? Insyaallah ya. Insyaallah sudah hafal semua. Nah, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Sebelumnya saya ingin tahu siapa yang sudah sering menjadi khatib. Monggo Pak, yang pernah khutbah belum semua. Boleh itu di khutbah. Yang pernah menjadi imam, jangan semua pula. Imam 1, 2, 3, 4, 5. Oh pernah, naik satu lagi. Kira-kira mana yang berat Bapak Imam Pak Khatib menjadi imam menjadi khatib? Khatib ya. Oh sama beratnya. Kalau pertanggungjawaban mana yang berat? Imam, saya imam lagi. Di khatib jelas. Tetapi dia satu paket. Kalau dia sudah menjadi khatib, dianjurkan dia menjadi imam. Satu paket ya. Tapi tidak dipaksakan. Kalau dia hanya bisa menjadi khatib saja, ketika dia disuruh menjadi imam, itu bapak-bapak dah tahu alasannya. Sering di sini tangannya Pak, imam Pak. Langsung sakit sini. Padahal ketika khutbah suara dia bukan main menggelegar di atas. Cuma langsung imam baik Pak Ustaz. Yang lain lah. Kalau sudah seperti itu kita jumpa khatibnya, maka yang menjadi imam adalah imam tempatan. Siapa yang menjadi imam tetap di masjid itu? Karena di sebagian masjid kita jumpai Pak Imam dan Pak Khatib, ada juga pengurus itu tidak menyediakan imam. Siapa dia jadi khatib, dialah jadi imam. Nah, ketika ustaznya tidak bisa menjadi imam, siapa tak jadi imam? Pengurus tak menyediakan, khatib tak mampu jadi imam. Alamak, bubar kita Jumat. Itu tak mungkin bubar Jumat. Nah, ini hal-hal mendasar yang kita ketahui. Hukum Jumat Pak Imam Pak Khatib sudah tahu. Tak mungkin tak tahu hukum Jumat. Ini khutbah. Khutbah itu bahasa Arab, bahasa katanya khataba yakhutbu khutbatan. Ini bahasa Arab. Intinya adalah orang yang memimpin. Ini rukun khutbah itu di kertas sudah ada semuanya kita sediakan. Dari berbagai aspek imam mazhab sudah kita buatkan. Ini dia. Nanti di dialog boleh kita tanyakan. Saya hanya minta waktu 10 menit saja saya cukup. Nah, ini yang disunahkan. Khutbah itu disampaikan di atas mimbar. Kalau mimbar, kalau tak ada mimbar, apa akal kita kalau tak ada mimbar? Kursi.
Kalau meja makan yang ada macam mana? Selesai dengan ini nanti ada yang maju praktek menjadi khatib. Siapa yang tunjuk harus mau. Kena balik tak? Dianjurkan di atas mimbar, itu mimbar. Semuanya kita peragakan nanti. Minta izin Ustaz Islam, injak tongkat, bukan angkat mimbar, tongkat saja. Ya. Tongkatnya harus besar atau kecil. Nanti berdebat pula tangan kanan, tangan kiri. Berdebat pula. Ini apa Bapak? Kayu. Iya itu jawabannya. Bapak ini jujur tapi menyakitkan ya. Menyakitkan. Jadi kita yang penting-penting saja berbaik sunnah itu nanti Bapak cari saja. Tidak ada dekat di sini. Hal-hal yang dilakukan ketika khatib berkhutbah. Ini penyakit kita bersama ya. Satu, dianjurkan menghadap kiblat. Yang kedua, diam mendengarkan. Yang ketiga, hindari hal-hal yang dilalaikan. Ini yang paling keren sekarang Bapak. Memang penting. Tak siapa yang adanya khutbah main HP. Aduh, Ustaz itu aduh, di mana dia duduk? Di samping saya. Gimana Pak? Bercerita atau basuh untuknya apa tercinta? Buat. Tak perlu buat di masjid, kalau buat di kafe. Ini ada bahasa berubah. Kita selawat mengaminkan doa khatib. Mana yang paling sering kita jumpai? Ini Pak. Main, bergurau, bercerita. Serta dua dia Pak ketika khatib berubah di atas itu. Apa cerita dia? Cerita karet. Macam mana hasil itu ketika khatib berubah? Kira-kira bagaimanakah status dia menjadi makmum ketika itu? Sah tak Jumatnya? Sah. Marah-marah Pak biasa aja. Saya nanya dia Pak. Sah. Tapi itu dia. Batalkah sholat Jumatnya? Sah. Tapi tidak sempurna. Ini bebas khatib nih. Dua kita khatib itu Pak. Tidak semua imam bisa menjadi khatib dan tidak semua khatib bisa menjadi imam. Kalau bisa Bapak kedua-duanya, selamatlah masjid itu. Yang takutnya tak bisa kedua-duanya. Imam bisa jadi imam, bisa imam apa? Imam silent. Tahu Bapak imam silent? Apa tu? Zuhur, asar. Itu silent. Allah Akbar. Dia lagi. Coba suruh dia imam maghrib. Ini tantangan seorang imam. Apa tantangan seorang imam? Sangat berat. Pertama, tantangan seorang imam itu pertanggungjawabannya berat. Maka pilihlah imam itu yang betul-betul kategori pertamanya taat dan paham tentang sholat, rukunnya, syaratnya, sah sholat. Tidak sembarang imam. Berat. Kalau makmumnya datang terlambat hanya sempat membaca Al-Fatihah 2 ayat, dibebankan kepada imam. Kalau makmumnya cuma baca Al-Fatihah 1 ayat, dibebankan kepada imam. Maka berat tugas imam. Apa arti imam? Imamun apa artinya? Itu bahasa Arab Pak. Imamun apa arti imam? Betul. Yang di depan asal imamun, di depan, di belakang imam, di belakang makmum, di belakang makmum, sudah balik. Depan, belakang imam, belakang makmum, banyak doanya. Di belakang makmum lagi. Pertama imam, di belakang imam, makmum, orang yang datang terlambat, masbuk. Ada satu lagi
bagi mereka. Nah, itu yang situ. Imamun. Imam berat. Aku je lah jadi imam yo. Ayolah maju tadi kau. Maju dia. Masa imam tak bisa? Di depan maju. Allahu Akbar. Oi, aku nak baca ni oi. Boleh? Berat. Tanggung jawab imam seorang imam dalam hal-hal yang penting saja. Nah, ini usahakan kita maksimal berada di masjid. Sholat Jumat. Nah, di sholat Jumat itu dilaksanakan secara berjamaah. Berapa ukuran jamaah sholat Jumat Bapak Imam? Kalau tak cukup, tak jadi. Oh, contohkan. Atau kampung baru di situ, BTN. BTN bayar tapi utang itu panjang BTN cuma. Kampung baru BTN di situ, developer itu buatnya pula masjid di situ, cantik, bersih, lengkap, pakai AC. Keluar SK dari Kemenak untuk mendirikan tempat ibadah. Kalau memang itulah seadanya keluarga yang di sana, meski 20 masjid sudah legal, sudah diresmikan melaksanakan Jumat sebagai jalan-jalan di jalan Tuhan. Kemudian balik, laki-laki suci dari hadas kecil dan hadas besar, paham bacaan dan rukun sholat. Rakaat pertamanya qul huwallah, ada. Rakaat kedua qul huwallah ada. Belum. Akan tidak. Nah, tiba-tiba hujan kuat, deras. Dia deras baca bahasa itu. Deras, badai. Rumah saya 1 kilo 500 meter dari rumah. Bolehkah saya tidak Jumat? Langsung boleh ya. Tak boleh ya. Amin. Oh, tak boleh. Jadi kalau dia sakit, dia semangat kalau pergi Jumat. Katakanlah oleh keluarga. Semangat untuk Jumat. Nanti apa posisi yang membuat jamaah lain tidak terganggu? Gimana ya Bapak? Pojok mana? Sana. Boleh depan, ambil pojok. Sana boleh depan, tadi pojok sana juga boleh. Jangan sampai mengganggu nanti kalau letak pula sejajar dengan khatib. Nanti saat khatib khutbah dia duduk tengoknya khatib khutbah kan dekat Pak. Khatib ini tidak semuanya pemberani loh Pak. Ada juga yang pemberani. Duduk dulu di depan. Iya. Apa lagi? Dalam kitab Abdul Al-Muhtar disunahkan sholat Jumat tidak diimami oleh selain orang yang ditunjuk menjadi khatib. Seperti kita sampaikan tadi. Kalau bisa satu paket dia khutbah, dia menjadi imam. Tapi kalau ada faktor lain yang syar'i sifatnya, pertama pengaruh bacaannya, nanti kalau dia menjadi imam kacau ayat itu dibacanya, hanya di makmum je lah. Jangan sombong. Aku kan khatib, baru balik hati-hati. Harus jadi imam. Aku harus jadi imam. Pas dia imam, kacau bacaannya Pak. Mana yang lebih mudarat? Dia jadi makmum saja atau dia menjadi imam? Kacau begitu. Sebelum ya masyarakat. Oh itu dia. Ya, setelah dia baca itu, ingatkan dia melangkah kita ubah, tak boleh cakap. Harus diam, wa'ansib. Engkau harus diam dari segala perbuatan. Bahkan dikatakan kata-kata al-sib itu dalam terjemahnya mengganggu kawan dunia dikit. Ada boleh. Masuk masjid wes, sholat sunat dari masjid 2 rakaat zikir. Apa yang terjadi belah kanan, apa yang terjadi belah kiri tengah. Saking khususnya. Kemudian muazzin menyerahkan kepada Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu. Bapak pegang sebelah kanan tadi kan Pak? Aku yang banyak tentukan pegang sebelah kiri. Izin Pak Ji. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jangan seperti itu. Bapak bisa dengar Bapak? Mana kita letak kanan atau kiri? Kiri. Kenapa tidak kanan? Ada hadis yang memperagakan ketika dia memegang tongkat, dia pegang Al-Quran. Atau membaca atau memegang Al-Quran itu mesti dengan tangan. Ini tidak ada diatur. Cuma Rasulullah menggunakan ketika berkhutbah, kadang-kadang beliau menggunakan pemegang itu bisa tidak, bisa anak panah. Kalau sama sekarang pakai tongkat. Yang tak boleh di atas mimbar itu tidak kanan kiri, tidak kanan kanan. Bapak gini juga kan? Insya Allah nih. Yang bodoh jawabnya ini baji. Bolehkah salah seperti itu? Kita jumpa kan Pak, masa COVID kita harus reaktif tahu Pak? Apa? Ada yang berada dengan positif. OTG orang tanpa gejala. Itulah faktornya. Jangan-jangan di antara sebanyak jamaah ini ada yang reaktif. Berdekatan dia, pasal bahwa berdekatan persentuhan saja sedikit jadi kawan Pak. Satu kampung untung buatnya demam. Ajak acaman. Itu pasalnya. Apakah mengurangi afdal sholat? Tidak. Afdal sholat itu tetap bagi orangnya. Kalau orangnya khusyuk dalam beribadah sholat, nilai pahala sholatnya akan tetap seperti itu, tidak berubah-ubah. Cuma karena faktor keadaan itu yang harus kita terjemahkan. Mungkin ada yang mengajar dari Bapak, kita diskusi. Apa yang disampaikan? Jadi satu pertanyaan, satu masalah dari beberapa moderator yang telah kita sampaikan tadi. Terima kasih Bapak. Silakan. Nama saya Ahmad Muslim, khatib sekaligus imam Masjid Al-Huda, anak buahnya Pak Haji Haji. Yang pertama yang saya ingin tanyakan ini Pak, tadi ada beberapa pendapat masalah khatib dan imam sendiri-sendiri, ada dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, yang mungkin bisa saya tarik benang merahnya bahwa itu kayaknya riskan Pak. Karena apa? Antara khutbataini dan ruknataini Jum'ah itu ada syarat mualah. Apalagi nanti ada ini dan sebagainya lah. Itu tadi Bapak di situ mengatakan bahwa kalau sebaiknya itu satu orang paket, tapi Bapak itu paket. Kalau seumpama tidak memungkinkan, boleh orang lain. Tadi alasan Bapak milahnya katanya Bapak gini, mungkin bacaannya kurang bagus dan sebagainya. Dan setahu saya Pak, satu sihhatil khutbati wal imamah sawa'un Pak. Sawa'un Pak, satu sihhatil
khutbah wal imamah sawa'i. Setahu saya. Nah, itulah satu lagi Pak. Seumpama ini kita cerita di masjid muda ya Pak ya. Lainnya mungkin nggak tahu saya. Seumpama saya menjadi makmum dan Bapak pun sudah anulah santul imamah, termasuk adalah ahsan, aklam, terus asan, afkoh dan lain sebagainya itu. Seumpama orang itu khotib sudah khutbah, terus dia menjadi imamah, terus ada salah satu bacaan Fatihah yang itu mungkin kurang satu sadar. Seumpama iyaka tapi dibaca iyaka, itu mama. Itu bagaimana kita menyikapi? Bukan saya mengatakan itu saja, itu bukan problem saya Pak. Saya bukan ini. Itu bagaimana saya menyikapi? Apakah terus saya harus bermusyawarah dengan seluruh jamaah ini gimana sholat Jumat kita? Apa sahabat enggak? Kalau sahabat kembali kumpulan dari awal, itu sementara yang saya tanyakan Pak. Ada dua poin. Yang pertama tadi masalah apa itu yang hubungannya dengan ila sa'idal khatibul mimbar fala yatakallamu lahu ghairan wal imamu yahtabu itu wal imamu yahtabu itu katanya wal imamu yahtabu bukan wal imamu yajlisu wal ghairu yahtabu tidak Pak. Oke. Waktu ini saya Muhammad Akbar Pengurus Masjid Urusan serta Usul Ulama. Saya pertanyakan kepada beberapa dari masyarakat, sebenarnya berapa takaran idealnya seorang muslim itu untuk menggunakan, karena dari sisinya mereka itu bisa menerima dan bisa menerima atau mereka itu bisa mengeluarkan. Contoh dari sisinya penghasilan mereka 2,5 juta atau 3 juta. Apa kira mereka wajib mengeluarkan atau mereka seharusnya untuk menerima? Yang pertama. Yang kedua, tentang dari poin yang kedua dari pokok pembahasan tadi, yaitu biaya operasional sebesar 12,5% dari dana zakat dan 20% dari dana yang dipakai, maksudnya yang dikumpul itu. Maksudnya apa itu adalah aturannya? Maksudnya dalam aturan atau sudah ditetapkan gitu. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya tentang sholat ini sering diperdebatkan. Ini kepada bapak yang terakhir tentang sholat sunat Jumat, tentang sholat Jumat, tapi mereka melakukan sholat tahiyatul masjid. Sementara khotib sudah naik ke mimbar. Ini sering dipertanyakan apakah atau sedangkan sholat tahiyatul masjid itu termasuk sunat wakaf. Kalau sunat wakaf, apakah harus dikerjakan sholat sunat atau langsung kita duduk antara dua sujud dengan membaca tasbih subhanallah selama 3 kali yang saya baca. Kemudian nanti ada tambahan mungkin tidak boleh pada waktu. Terima kasih buat moderator tiga dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Desmond dari Sekretaris Masjid Nurul itu. Karena di dalam materi saya tanya 3 saja banyak, mungkin singkat saja. Yang pertama kepada Bapak yang menjelaskan tentang manajemen tadi. Mungkin Bapak punya pengalaman bagaimana mengelola anak-anak yang datang ke masjid. Anak kecil itu kan sering ikut di belakang, dan ada jemaah yang pensi di rumah dan segala macam. Yang kedua tentang zakat, Bapak dari Basnas. Ya, dari Basnas Pak ya. Pertanyaan saya itu zakat yang diberikan kepada mustahik itu seperti apa sebaiknya dilakukan di masjid? Karena dari 8 asnaf itu
kan ada 4 yang paling banyak 4 atau 5 asnaf di masjid begitu. Cuman kadang ambil zakat di masjid itu tidak transparan. Jadi kadang satu orang itu bisa dapat 2 bagian, kadang hamil satu, kadang yang lain satu. Nah, ini seperti apa pembagian yang proporsional? Dan yang ketiga untuk bapak yang terakhir, Pak ya, yaitu cara pengurus masjid mengkondisikan imam. Maksudnya kadang ada imam-imam yang mohon maaf dalam tanda kutip tidak mau diganti gitu. Fakta mungkin dari bacaannya, dari model penampilan dan segala macamnya, tapi pengurus ini merasa susah menggesernya, padahal punya stok imam yang lebih baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang dipisah. Imam saja, Fatih saja dari kajimpai. Kalau kita daerah Belitung, bagaimana? Bisa dipisah. Iya, nanti ada lahir. Berarti sudah sejalan, dia sudah satu paket. Yang monggo, tak apa-apa. Yang kita risaukan, yang saya sampaikan tadi itu, memang khatib itu tidak bisa dia menjadi imam. Dia fasihnya itu dalam retorika. Ada seperti itu. Baik. Dia hanya retorika dakwahnya bagus, penyampaiannya bagus. Ada bapak jumpa seperti itu? Ada. Tapi giliran jadi imam, keok dia. Satu lagi sakit kesini. Atau maklum dia kita kalau dipaksakan timbullah rentetan pertanyaan bapak yang kedua tadi. Kita pasal juga dia nak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bersepai semua. H kecil diganti dengan H besar. Gara-gara kita dorong juga dia tak mengaku turun dari kubah. Aku tak bisa jadi imam doh. Yang biasa lah. Maju lah Ustaz. Bersepai. Siapa tahu jawab? Maka kalau Pak Imam bisa khatib, bisa kubah, bacanya bagus, fasih, qori lagi. Yang tak boleh imam itu qori ibu-ibu tak maju ke imam. Kita bisa. Kalau mereka bagi bapak semuanya, insya Allah turun dari kubah langsung jadi imam Ustaz maju. Ragu membaca ayat yang panjang, yang pendeknya. Apa yang pendek? Apa bapak tuh? Nataina rekat kamu, ikut Allah ya tuh. Dan selesai. Gugur semuanya. Ada kejadian seperti itu? Ada. Aku tak bisa jadi imam tolong lah. Yang lain pun ada Ustaz kan maju juga dia berserah. Wow, itu tak ngalur. Bapak mau baca inna itu rakaat pertama boleh, baru kedua Allah, baru kedua tak apa. Rakaat pertama kedua Allah, rakaat kedua baru inna. Tapi jangan buat yang lucu-lucu. Rakaat pertama nun, Allahu Akbar. Boleh. Tapi jamaah yang ketawa. Imam ni satu dulu. Itu jawaban saya Pak. Nanti kalau tidak pas jawabannya, nanti bisa minta konsultasi dengan Pak Gaji. Insyaallah sama saya. Yang kedua, lupa saya. Tahiyatul masjid. Jadi Nabi naiklah ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu memang bertingkat Pak. Dalam sejarah dikatakan tingkatnya 3, 1, 2, 3. Macam itulah. Tapi tak ada penghalang sebelah sini. Lepas saja. Lepas naik ke atas. Ketika Nabi sudah di atas mimbar, ada jamaah yang masuk. Baru masuk selesai duduk, mungkin macet, mungkin lupa duduk, masaknya ramai ya. Macet duduk masuk masjid, bacanya doa masuk masjid. Selesai itu dia tahu kenapa oleh Nabi angkat tangan. Ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Tahiyatul masjid. Ayo, sabar Pak, nanti sampai. Ini pengaruh tak sabar mungkin perlu tak apa. Ditunggu oleh Nabi. Nabi silakan kita sholat tahiyatul masjid. Itu kode seperti itu berarti Nabi nunggu juga. Yang sering kita jumpai, khatib sudah berkhutbah, sedang asik-asiknya berkhutbah.
Allahu Akbar. Kira-kira bagaimana? Sholatnya kalau dilanjutkannya sah. Sholatnya sah. Kelakuan yang dibuat oleh orang yang sholat itu kira-kira mengganggu tak bagi jamaah yang lain? Nah, kira-kira kalau khatib sudah masuk, sudah berdiri di atas khutbah, sedang berkhutbah, mustikah kita lagi tahiyatul masjid? Langsung duduk yang seperti Bapak bilang tadi. Usah lagi tahiyatul masjid, karena dia adalah yaitu nanti hukumnya kepada ibadah sunnah tidak dipaksakan. Tapi kalau sudah naik khatibnya diizinkan, pas baru naik nampak kita tahiyatul masjid. Biasanya kalau yang saya amalkan, saya menunjukkan sahabat Pak, saya tunggu dulu. Diberi orang kesempatan beramal. Nah, itu jawaban saya Pak. Kalau saya bilang puas, saya boleh. Yang ketiga, boleh. Hadisnya sahih itu kan? Ya sahih. Muslim lah Pak. Hadis riwayat Muslim. Iya. 2 rakaat. Tapi yang saya baca Pak, kita terima nih usulan apapun bacaan kawan, kalau dalilnya sahih silahkan saja. Tapi yang saya lakukan, saya menyampaikan sesuatu pengalaman dan pengamalan. Saya tunggu dulu. Itu jawabannya sementara. Boleh kita itu saja Pak. Yang ketiga apa tadi Bang? Lupa saya. Geser imam yang tidak. Oh itu nggak masalah resmi Pak. Dia udah lama hidup Pak. Dah banyak makan asam garam. Asam garam yang makanya Pak Mahmud akan cerai dari pagi. Disuruh digantikan dia jadi imam. Aku dulu nanti kau gantikan. Dah kapan aku sini jadi imam dah. Pengurus masjid. Apa tugas pengurus masjid? Bahagia di manajemen masjid itu diantaranya ada syiar. Untuk syiar ini mesti kita usahakan mutlak. Diantaranya adalah pilihlah imam yang membuat makmumnya menjadi senang. Saya udah usahakan Pak Ustaz, aduh betul yang tak mau turun. Aduh dia, keras kepala. Kalau saya dulu besok Pak saya memang tak mau jadi imam. Entahlah di masjid juga tak mau diganti. Bagaimana caranya? Melalui pengurus masjid. Kita harus berangsur-angsur mendekati Pak. Bacaan Bapak sudah bagus. Puji juga dia sedikit Bang. Bacaan Bapak sudah bagus. Tapi saya tengok pas buku tak elok lagi itu Bapak. Bagaimana kalau kita buat kader kita yang baru? Elok-elok. Pak, kalau Bapak tak berhenti. Itu pengurus masjid bagian dakwah dia dakwah ya. Pengurus masjid bagian dakwah urusan itulah. Termasuk imam. Kita pun yang dah dua sadar lagi. Aku dah tak dulu bacaan dah bersepai-sepai, berserak-serak. Urusin terbaca urusan menjadi urusin. Nanti dah bela-bela terjemah nanti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Beda. Alhamdulillah untuk Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dia tahu, tapi kalau ego dia tu nak dia tu ya. Kita bantu silakan Pak masuk. 20 ya. Ini aturan yang dibuat oleh Basnas Pusat itu per Basnas, bahwa Basnas itu mengambil hak ambilnya 12% dari zakat yang dioleh Basnas. Di situ hak ambil kalau di Hilman itu yang tinggal di Basnas adalah 8% dan 5% setengah ke 5. Kalau di OPD sesuai dengan instruksi Pak Wali Kota 12% diambil, yang 2% ditinggal di PC, yang 10 ke Basnas. Ya, ada di masjid atau di musola 5% untuk PC, 7,5% beban, jadi semuanya 12%. Itu diatur. Selanjutnya masalah yang 20% itu infak. Jadi infak itu infak dan sedekah
mungkin untuk kertas atau untuk penyaluran, ya. Penyaluran kan kita menggunakan dana Pak, seperti mungkin transportasi. Ya. Kalau masjid ini kita upayakan untuk mengontrol anak ke dijaga, baru dia nanti sholat nyusul. Dan ada lagi caranya, namanya juga masjid sekarang bersama anak. Kita kasih dia tempat khusus, ada orang tuanya atau ada tugas yang menjaga. Insya itu lebih ramah. Tapi kalau yang dikasih sedikit Pak, dikasih reward hadiah. Jadi sholat anak-anak nanti sholat saya pengen berhenti sholat dapat hadiah, nanti dikasih hadiah itu Pak. Caranya memang ada tugas, itu salah satu yang kita lakukan. Selanjutnya kami juga informasikan kepada bapak-bapak masjid yang belum mendaftarkan masjid bersamanya untuk dapat ID dari Kemenang, mohon cepat didaftarkan. Saat-saat nanti kami akan berikan. Karena mengapa nanti kalau bapak mendapat bantuan dari Pemko, dari Pemprov atau dari mana saja, biar dia itu menjadi persyaratan bahwa bapak ini sudah telah berikan. Saya rasa ini saja. Nanti kita kalau melakukan pikiran akan buat dan saling berkomunikasi. Saya ingin beberapa selesai pertanyaan dan sebagainya, dan begitu beberapa waktu sudah masuk, tentunya yang soal silakan.